Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Nabila Nur Isnaini. Saya dari IAT 2D. Di sini saya akan melaksanakan tugas dari Bahasa Indonesia dan Karya Tulis Ilmiah, yaitu berbicara di depan umum. Salah satunya dengan metode berbicara depan kamera. Di sini saya akan sedikit mengulas kembali tentang talkshow yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Darul Falahi Songo pada Senin tanggal 14 bulan 4 2025 bersama Dr. Haji Fahrudin Faiz MAG dengan tema menghidupkan kembali tradisi pesantren filsafat di dalam pesantren. Talkshow ini dimulai dengan pertanyaan moderator, yaitu apakah filsafat itu sudah ada dari dulu atau filsafat itu mati atau bagaimana? Lalu beliau menjawab, menurut beliau filsafat itu sudah ada dan filsafat itu adalah cara berpikir. Jadi semua orang, baik itu yang mempelajari filsafat ataupun tidak, orang-orang awam, mereka sudah berfilsafat dengan caranya masing-masing. Karena kita semua kan hidup dengan berpikir kan. Nah, tapi caranya aja yang berbeda. Tadi kita sudah mengetahui bahwasannya filsafat itu cara kita berpikir. Nah, terus bagaimana sih bentuk ideal dari cara berpikir itu? Beliau, Dr. Fahrudin Faiz, menuturkan ada 5 cara ideal berpikir. Yang pertama, yaitu berawal dari semangatnya filsafat. Filsafat itu mulai ada yaitu pas masa peralihan dari mitos ke logos, di mana mitos itu menerima tanpa mempertanyakan, sedangkan para filosof itu mengkritiki hal tersebut, yaitu cara berpikir mitos yang hanya menerima saja. Dan para filosof mereka berpikir menggunakan akal budi. Yang di situ yaitu semangat dalam mempertanyakan segala sesuatu, itulah yang kita pelajari. Yang kedua yaitu dari kekaguman ke perjalanan. Manusia memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, itu natural. Biasanya itu rasa suka bertanya yang kita kan kadang itu kayak mempertanyakan hal-hal yang sepele gitu. Namun terkadang itu rasa ingin tahu kita itu seperti dimatikan karena kebiasaan orang-orang sekitar yang menganggap bahwa mempertanyakan itu adalah suatu hal yang repot gitu. Sehingga dari situlah, karena biasanya anak kecil, waktu kita kecil kan kita sering mempertanyakan nih, Bu, kenapa ini bisa kayak gini? Bu, kenapa itu ada di situ? Namun ketika jawaban orang tuanya, udah jangan tanya kayak gitu, kenapa tanya kayak gitu, dan ataupun jawabannya itu tidak memuaskan anak, itu akan mematikan rasa ingin tahu dari anak tersebut. Bahkan seringkali di lingkup mahasiswa, ketika ada satu mahasiswa yang sering bertanya, mereka pasti akan mendapatkan respon bahwa, ih kenapa sih kamu tanya-tanya mulu kayak gitu, padahal kita itu memang ingin tahu kayak gitu. Sehingga dari hal itu membuat di diri kita itu merasa kayaknya aku salah nih kalau aku bertanya terus, dan karena rasa itulah itu mematikan kita jadi malu bertanya, terus tidak mau mempertanyakan lagi dan banyak hal, sehingga itu dapat mengurangi rasa berpikir kritis kita. Yang ketiga yaitu mengklarifikasi konsep. Dan terkadang kita itu merasa paham, namun sebenarnya kita tidak tahu atau tidak paham konsepnya. Jadi tuh kita tahu nih suatu kursi, ya kayak gitu. Nah, tapi kita tuh terkadang belum tahu konsep dari kursi itu apa sih? Kenapa ini disebut kursi? Nah, begitu. Yang keempat, itu adalah kesadaran argumentasi. Ketika kita melakukan sesuatu dan kita tahu apa dasar yang kita lakukan, itulah argumentasi. Jadi kita itu ketika melakukan sesuatu tidak hanya melakukan saja, tetapi kita itu tahu dasarnya. Aku mau makan sama tahu ya. Kenapa kamu makan tahu gitu?
Kita tahu, oh aku tuh makan tahu karena memang aku sudah membutuhkan protein, tapi bukan protein hewani, melainkan protein nabati yang didapat dari tahu. Itu juga termasuk dari salah satu kesadaran kita berargumentasi. Jadi kita itu memiliki alasan atas apa yang kita lakukan, ataupun kita memiliki dasar atas apa yang kita ucapkan. Nah, biasanya pertanyaan argumentasi itu berawal dari kata mengapa, kayak mengapa kamu melakukan ini, mengapa kamu beli hal ini, dan mengapa kamu menggunakan ini. Itu awal pertanyaan dari argumentasi yang harus dijawab dengan argumentasi. Yang kelima yaitu kesadaran berpikir kritis. Terkadang 4 hal tadi yang sudah disebutkan, sering bertanya, lalu kesadaran argumentasi, lalu semangat belajar, terus dari kekaguman ke perjalanan, terus mengklarifikasi konsep. Hal itu tuh mudah terkadang dilakukan. Namun yang kelima ini yang biasa dikatakan sulit, yaitu berpikir kritis. Nah, berpikir kritis, yang kelima yaitu berpikir kritis. Nah, 4 tadi itu terkadang mudah dilakukan, seperti kita bertanya, kita mengklarifikasi konsep, lalu kita memiliki kesadaran argumentasi, lalu kita dari kekaguman ke perjalanan, itu terkadang mudah dilakukan. Namun yang kelima ini tuh yang agak sulit, karena yang kelima ini adalah cara kita untuk berfilosofi. Nah, gimana sih kita biar meningkatkan cara berpikir kritis kita? Nah, ada 2 cara agar kita itu bisa meningkatkan daya pikir kritis kita. Yang pertama, sering bertanya, apapun semua dipertanyakan. Semua hal dipertanyakan ketika awal-awal kita latihan, yaitu kita mempertanyakan semua hal. Ketika kita sudah memahami, kita akan memetakan, mengklarifikasikan mana sih pertanyaan yang harus ditanyakan saat ini, mana sih pertanyaan yang seharusnya tidak ditanyakan untuk saat ini. Yang kedua yaitu sering berdiskusi dengan teman. Ketika kita berdiskusi dengan teman, maka kita akan mendengarkan pendapat-pendapat mereka, terus kayak, oh apakah pendapat saya itu sepenuhnya mutlak benar, ataukah pendapat mereka itu benar, atau bahkan kita saling melengkapi, atau bisa saja kita salah, ada yang lebih benar gitu. Jadi dari kita sering bertanya, kita sering berdiskusi dengan teman, maka kita akan meningkatkan daya pikir kritis kita. Sekian yang bisa aku sampaikan mengenai taksau yang dilaksanakan di Besongo, walaupun tidak semua, tapi itu adalah inti-inti mengenai menghidupkan kembali tradisi filsafat dalam kehidupan pesantren. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.